Aduh, ini kayaknya belum dimatiin deh. Ternyata dia masih menyimpan rapi album foto Mbak Nabila. Itu udah masa lalu. Jadi saya hanya berpikir ke depan sekarang gimana. Tapi yang pasti aku ngerasa nyaman ada kamu di sini. Seenggaknya kangen aku terobati. Terus kalau misal tiba-tiba aku meninggal, Jangan. abang mau bergantung sama siapa? Hah? Sama istri abang? Ya jangan. Ngapain kamu meninggal? Ya karena aku cuma ATM berjalan abang kan? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya. Gimana? Dinda. Udah siap? Udah siap dong. Tetaplah Bos, jadi kapan datang? Dinda. Tinggalkan Hari ini? segala Ya, jam berapa? lara. Iya, abis ini langsung ikut bos. Oke, kalau gitu. Yaudah, semangat ya. Siap. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Aku datang. Gimana rumah? Aman? Aman. Coba lihat, udah bersih kan? Ya aku percaya sih, kalau kamu yang urus pasti bersih. Oh ya, sebentar lagi Bapak mau berangkat meeting langsung. Saya ngopi dulu ya bentar. Ya udah Pengen aku ngobrol sama kamu. buatin. Oh ya. Nanti langsung dicuci? Iya boleh. Oke. Ya udah, mau ngobrol di mana, Pak? Di meja makan aja ya. Selama aku di luar kota, ada tamu nggak yang sini? Nggak ada. Emang kenapa, Pak? Nggak apa-apa. Kali aja ada yang nyamperin ke rumah, nggak ke kantor gitu maksud. Oh ya, kalau gitu Bapak istirahat dulu aja, pasti capek. Udah aku buatin kopi Arabica kesukaan Bapak. Kita ngobrol di meja makan ya. Baik, Pak. Bapak masih membuat PPT? Ya, bentar. Untuk rapat lagi. Ya ampun, emang gak ada capeknya ya. Pada baru pulang dari luar Tuntutan kota. kerjaan juga. Tapi Iya, sebentar. Kopi Arabica hangat. Suhunya udah pas. kamu bikin kopi tuh sama kayak mantan istri aku. Persis banget. Mana ada persis, Pak? Enggak, serius persis banget. Selain wajah kamu yang mirip, terus sikap kamu ke aku, seperhatian itu. Emang sih kamu di sini hanya kerja sama aku, tapi aku ngerasa nggak tahu ya, beda aja. Pak, saya tuh nggak pernah pantas. Saya nggak pantas dimiripin sama mantan istri Bapak. Secara Bapak itu kan bos. Pasti mantan istri Bapak itu orang yang cantik, yang berwawasan. Sama kayak kamu. Persis. Saya cuma lulusan SMA dan saya cuma pembantu. Pernah aku berpikir tentang itu nggak? Aku nggak pernah membeda-bedakan orang dalam status sosialnya, enggak.
Gak tau aja, aku teringat aja sama mantan istriku kalau ngeliat kamu. Seolah-olah aku ngerasa di rumah ini dia masih sama aku karena adanya kamu. Bapak pasti dulunya sayang banget ya sama mantan istri Bapak. Kalau aku udah jadiin istri, artinya cintaku udah pel-polan sama dia. Sedih sih kalau teringat, karena dia harus meninggal dalam keadaan yang masih muda. Dengan penyakit yang dideritanya aku nggak sanggup sih. Tapi udahlah, itu udah masa lalu. Jadi saya hanya berpikir ke depan sekarang gimana. Tapi yang pasti aku ngerasa nyaman ada kamu di sini. Seenggaknya tangan aku terobati. Saya bakal melakukan yang terbaik untuk Bapak. Maksudnya dalam hal pekerjaan, Pak. Oke. Oh, ya udah kalau gitu saya siapin jasnya dulu ya. Kasih ya. Bapak mau makan atau mau saya buatin nanti roti? aku di kantor aja. Oke. Oke, kalau gitu. Makasih kopinya. Iya, sama-sama. Permisi Bapak, Ya Zen. Pak Didan barusan udah nelpon, katanya 1 jam lagi meeting udah mau dimulai. Oke, bentar lagi dikit. Bentar ya. Baik Bapak, saya tunggu di depan ya. Oh ya. Kamu aman nggak ngantuk? Oh aman Bapak. Berhenti kamu soalnya. Oh enggak. Ya udah tunggu di mobil ya, aku prepare ya. Baik Pak. Oke. Tadi maksud obrolan Pak Ferry apa ya? Katanya aku mirip sama mantan istrinya yang udah meninggal. Terus Pak Ferry bilang nyaman ada aku di sini. Apa Pak Ferry nyimpen rasa ya sama aku? Apaan sih? Nggak mungkin banget, aku cuma seorang pembantu. Siapa sih yang gak suka sama sosoknya Pak Ferry? Udah setia, pekerja keras, mapan, lembut. Iya Pak, udah siap semua kok. Iya Pak. Iya ditunggu ya Pak ya. Dan Baik Pak. Waalaikumsalam. udah siapin semuanya meeting. Udah siap dong. PPT-nya udah aku siapin juga tadi, tinggal presentasi aja. Oke. Aku berharap proyek ini kita yang menangin tender. Pasti dong. Tapi saya yakin. Aku udah yakin juga dari awal sebenarnya. Yakin gue kenapa? Kita nggak usah ke perusahaan mereka yang kesini. Betul. Artinya mereka benar-benar butuh dengan jasa kita gitu kan? Iya. Dan aku lihat kamu sekarang ceria banget ya kerja. Nggak tahu kenapa. Udah aku capek banget tahu. Kerja di luar kota ya. Iya. Nggak tahu aja sih. Ada penyemangat yang bikin aku kayak sekarang. Kalau boleh tahu apaan sih? Makasih banyak ya. Udah bawa Adel ke rumah. Oh, karena Adel. Benar. Kamu milih Adel jadi pembantu di rumah aku biar aku ingat istriku terus atau gimana? Enggak. Kamu tahu mantan istriku gimana? Itu cuma kebetulan. Ih, kebetulan. Kebetulan karena dia itu mirip sama mantan istri kamu yang udah meninggal, makanya aku Terkadang- langsung hubungi kamu untuk jadi pembantu kamu. Terkadang aku sedih juga ngeliatnya. Aku ngeliat Adel ya memang mirip mantan istri aku, tapi di sisi lain nggak ada yang bisa gantikan. Ya udah, tapi seenggaknya ada orang yang menjadi obat rindu buat aku. Tapi kamu udah jatuh cinta sama Adel? Maksudnya, Ya enggak, aku cuma nanya aja. dia hanya mirip sama istriku. Sifatnya juga nggak jauh berbeda. Ya, itu semua kebetulan kok. Kebetulan. Kebetulan. Ya tapi aku makasih banyak. Kamu bawa dia ke rumah.
Ya, seenggaknya jadi obat rindu. Kena Nabila. Sampai kapan sih kamu nggak bisa move on? Kamu tahu aku sayang itu sama Nabila. Iya, aku tahu. Tuhan ngambil dia dari aku. Tapi aku yakin dia punya tempat yang indah di situ. Adel, menurut aku dia baik. Gak mungkin dapetin orang yang gak bisa move on dari masa lalunya. Karena akan membuat sakit dia. Tapi aku ngerasa dia seperhatian itu sama aku. Bahkan aku gak pernah nganggap dia itu pembantu aku. Udah kayak istri tahu, serius. Berasa kayak berinkarnasi ya. Terus mau kopi? Adel. Sibuk? Iya bang, kenapa? Enggak, kenapa? Kok tumben kesini? Ya mau ketemu sama kamu lah, mau curhat. Curhat apa bang? Ada masalah? Mau dibikinin kopi? Nggak usah. Udah minum tadi. Kenapa? Ini, apa? Beras kan di rumah lagi habis. Beras habis. Gas, tabung gas juga habis. Terus? Bayar SPP, keponakan kamu. Ya kan? Aku bingung. Lagi nggak punya duit. Aku udah duga kok. Pasti abang bakal minjem uang kan di sini. Nah itu kamu tahu. Tapi sayangnya aku belum ada. Aku belum gajian. Terus aku mau makan apa? Bang, abang sadar gak sih kalau dari dulu aku tuh selalu berkorban buat keluarga kita, buat ibu, buat bapak, buat abang. Ya aku bukan mengungkit itu sih. Cuma masa abang udah kuliah S1, tapi abang gak mau cari kerja? Bukan gak mau cari kerja, Del. Belum ada kerjaan aja. Abang bilang belum itu karena abang gak nyari, karena abang gak usaha. Ya abang udah usaha, tapi belum dapet. Maaf ya bang, aku kali ini belum ada uang. Tapi nanti kalau misal udah gajian, aku bakal bantu. Masa nggak ada ya sekarang? Aku ada cuma 200.000. Ya udah nggak apa-apa. 200. Pinjem dulu. Nanti abang ganti kok. Oke. Ya udah abang duduk dulu, ntar aku ambilin. Aku buat kopi. Abang mau aku buatin teh? Atau gimana? Nggak usah. Udah minum di rumah tadi. Ya udah kalau gitu. Ya. Sepertinya Tuhan ngirim dia untuk itu. Ya, maybe. Setengah jam lagi kita meeting. Kayak gini belum datang. Yang tadi prepare kamu sendirian. Dari tadi aku yang prepare sendirian. Jam berapa? Maaf Pak, lambat lagi. Kerjaan kamu ini gimana sih? Kamu tahu tuh posisi kerja kamu apa di sini? Kamu bantu Didan untuk nyiapin segala sesuatunya. Apalagi ini rapat penting menurut kita ya. Siapa? Salah. Saya minta maaf Pak. Kamu masih sama pacar kamu yang kayak pecun itu? Hah? Masih Pak. Sampai kapan kayak gini terus? Kayaknya saya sanggup sendiri deh, Pak. Tanpa bantuan orang lain. Menurut aku kalau kamu mau kerja di sini masih fokus. Siapa? Jangan pikiran yang ngeras terus tuh kamu tuh. Oke Pak, saya minta maaf Pak. Ya udah prepare. Iya, Pak. Percuma dong kita kerja sama tapi kamu sering telat. Kenapa ngelirik gak enak? Biasa aja. Gak sadar kalau salah. Sadar. Emang lagi proses buat jadi yang lebih baik. Semua ada waktunya, gak semua instan. Profesional dong. Profesional. Kenapa kamu kayak gitu? Ini pekerjaan. Kerjaan saya tahu. Kamu dapat duit di sini. Saya profesional, cuma saya lagi berproses kan. Berproses. Kamu bilang. Kayak kecil tau nggak? Apaan sih? Semua nggak ada yang instan kan? Jadi kamu masih merasa benar dengan kamu telat kayak gini? Saya ngaku saya telat.
Berproses itu bukan anak kecil, itu menuju kedewasaan. Apaan sih kalian? Iya. Harusnya kantor ini nggak butuh karyawan kayak kamu sih. Apa sih? Labil tau nggak? Labil. Proses dibilang labil. Jelas. Kamu doang gitu. Baik Pak. Baik, makasih banyak. Ya, memang sudah saya persiapkan kok. Oke. Maaf Pak ya untuk kesalahan yang tadi. Baik Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tender hari ini berjalan lancar meskipun ada crash dikit, tapi mereka mau kok. Alhamdulillah, saya dari tadi doain Bapak semoga lancar. Pak, Kamu nggak usah bilang Bapak, kenapa sih? Bilang Mas aja. Kalau dibilang Bapak aku rasa tua aja sih. saya cuma bersikap sopan aja. Bilang Mas aja. Oh ya udah. Makasih banyak ya. Makasih buat apa? Ya, kamu udah nemenin aku. 3 bulan ini menurut aku waktu yang nggak sebentar sih. Untuk kenal kamu kenal aku. Aku ngerasa kamu juga udah jadi bagian dari keluarga aku, bukan hanya sekedar kerja di sini. Ini maksud arahan Mas Ferry kemana ya? Jujur dari tadi saya bertanya-tanya loh. Mungkin ini kebetulan atau memang Tuhan yang menakdirkan. Maksud aku habis ditinggal istriku, aku galau. Bahkan aku udah gak semangat lagi untuk kerja dan hidup. Tapi datangnya kamu sini, aku rasa Nabila hadir lagi dalam hidup aku. Seenggaknya kamu jadi obat rindu buat aku ke Nabila. Maaf ya, nggak bermaksud untuk nyamain kamu sama Nabila. Saya sama sekali nggak bermasalah, Pak. Saya nggak masalah kok. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah saya menjadi obat rindu atau justru hal yang menyakitkan? Enggak. Aku senang kamu ada di sini. Aku berharap kedepannya juga kamu bakal stay di sini. Saya akan terus kerja di sini. Saya akan selalu nemenin Mas Ferry. Boleh, aku tanya tentang privasi, hal privat. Silakan. Kamu suka tipe cowok yang gimana sih? Ya, kalau tipe cowok sih, saya suka yang bertanggung jawab. Saya juga suka sosok laki-laki yang setia, yang tulus. Menurut Adel aku gimana? Sama seperti kriteria saya, Mas. Iya, Mas Ferry terlalu sempurna sih memang sebagai laki-laki. Aku cuma bilang itu. Tetap stay di depan. Aku butuh kamu. Butuh kamu dalam hidup aku. Dimanapun kita ke depan nanti kita nggak tahu. Mas Ferry butuh saya sebagai sosok pendamping Mas Ferry atau sebagai pengganti Nabila? Iya udah lupain aja. Aku cuma butuh kamu stay aja sih. Oke. Aku mau istirahat dulu. Ngapain ngomong gitu sih? Bukan malu jadinya. Pendamping aku disuruh stay di sini. Buat apa? Kamu ngapain kesini lagi? Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Bentar, kamu kok tahu sih tempat kerja aku? Aku kelihatan kamu. Kenapa? Kamu ngobrol apa? Saya banyak kerjaan di dalam. Pertama aku minta maaf, Del. Karena aku udah banyak salah sama kamu. Dan yang kedua,
Kalau kamu pengen balik ke aku. Aku pengen balik ke kamu. Ge, Del, kesalahan kamu udah banyak banget yang gak bisa ditoleransi. aku tahu. Kamu selingkuh, kamu tidur sama perempuan lain. Padahal udah jelas aku nemenin kamu dari nol. Sebesar itu effortku buat kamu. Tapi kamu malah nyanyiin itu. Aku hilaf, Del. Aku tahu itu salah. Enggak, Tapi aku bisa mau berubah, Del. itu bukan hilaf. Del. Kamu ngelakuin itu dengan sadar. Del, sejak aku tinggalin kamu, hidup aku hancur. Pekerjaanku semburadul, Del. Aku bingung ngelakuin apa-apa. Kalau dulu kalau ada masalah, aku pasti cerita ke kamu. Dan kamu kasih solusi. Setelah kayak gini, aku hancur, banyak masalah, aku bingung. Aku udah ada yang lain, Ge. Udah ada orang lain di hati aku. Del, Dan itu pastinya bukan kamu. nggak mungkin, Del. Apanya nggak mungkin? Del, aku yakin di hati kamu masih ada aku, Del. Nggak. Kamu masih belum bisa nerima Kita orang lain. emang udah lama, Ge, Aku dulu. tahu. Tapi perlakuan kamu sama aku itu ngerubah perasaanku, Ge. 100%. Aku bisa berubah. Aku bisa berubah apa yang kamu mau. Aku nggak bisa. Del, tolong, Del. Ini demi masa depan aku. Masa depan kamu kan, bukan masa depan aku. Maksud aku masa depan kita berdua, Del. Ge, mending kamu perbaiki diri kamu sendiri. Kamu fokus tanpa Nggak melibatkan bisa, aku aku nggak lagi. bisa tanpa kamu, Del. Ge, pergi ya. Aku nggak mau ada keributan di sini, oke? Nggak mungkin Adel udah punya pacar yang baru. Kopi Arabica. Oh ya, untuk jasnya aku Bawa taruh sendiri. mobil. Bawa sendiri aja. Hari ini kita ada pertemuan di perusahaan lain, jadi aku bener-bener di luar hari ini, nggak di kantor. Sebelum aku berangkat, mungkin ada hal penting yang ingin saya sampaikan sih. Kita Mas mau menyampaikan apa? Pokoknya penting banget. penting sih menurut aku. Kita udah setahun kenal. Kamu tahu aku tahu kamu. Kalau kita nikah gimana? Kamu kaget? Terlepas dari aku tahu kamu mirip mantan istri aku. Ya, aku pengen dicintai sebagai Adel, bukan sebagai Nabila. Ya, aku bakal coba itu. Kamu masih mencoba, Mas? Del, Aku bukan bahan percobaan, Mas. kamu pernah mencintai seseorang sedalam itu? Ya mungkin bisa langsung lepas. Aku nggak munafik di sini. Aku mulai bisa sayang sama kamu, cinta sama kamu. Tapi bukan berarti aku bisa langsung melupakan masa lalu, enggak. Aku akan berusaha untuk itu. Aku cuma pengen kamu benar-benar ada buat aku, bukan hanya sekedar pembantu di sini. Mas, kamu sadar nggak? Kalau kamu sebenarnya cuma butuhin aku, bukan benar-benar mencintai aku, Mas. Aku sayang sama kamu. Serius. Cuman aku minta tolong kamu mengerti gimana aku. Nggak mudah melupakan masa lalu. Aku sama Nabila pisah bukan karena sakit hati, tapi karena dia meninggal. Aku harap kamu ngerti itu. Dan aku nggak butuh jawaban kamu sekarang. Kamu bisa berpikir. Tapi aku sangat berharap kamu bisa jadi pendamping hidup aku. Sekarang, nanti, dan selamanya. Mas, itu juga harapanku dari dulu sebenarnya. Bahkan dari awal aku ketemu Mas Ferry. Kamu sayang sama aku. Sama seperti sayang Mas Ferry ke Mbak Nabila.
aku sayang itu. Maaf, kalau selama ini aku nggak peka. Mungkin dari dulu aku hanya menganggap kamu itu adalah bayangan Nabila. Tapi aku buktiin, kali ini aku minta kamu jadi istri aku. Itu aja. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Oke, aku tahu kamu berat. Aku berangkat kerja dulu. Oke. Bayang-bayang Nabila. Rebecca nggak ada bini. Lah, Mas? Ya, laptop ketinggalan. Aduh, ini kayaknya belum dimatiin deh. Ternyata dia masih menyimpan rapi album foto Mbak Nabila. Sebenarnya bukan Mas Ferry yang nggak peka, tapi dia cuma belum bisa membuka mata dan hatinya buat aku, dan itu yang membuatnya dia nggak peka. Kalau gitu aku antar aja deh ke kantornya. Terus tahan, aku nggak boleh sedih. Aku bakal sembuhin luka ini. Ya udah, aku antar aja deh. Adel, Aku seneng abang kesini. ketawa tapi kok sedih? Kenapa bang? Mau jemang lagi? Listrik habis. Semua bayar air. Bang, 100. sebenarnya nih yang kakak tuh siapa sih? Penipul atau aku? Oh, di sini aja. Cariin di ruanganmu juga nggak ada tadi. Pengen udara yang seger-seger sih, makanya kesini. Kurang sore. Iya. Kenapa? Menurut kamu nih, aku sama Adel gimana? Menurut kamu? Menurut aku tanya sama kamu, maksudnya aku nggak pengen dia sakit hati karena masa lalu aku. Kamu tahu, aku nggak bisa ngelupain Nabila sampai sekarang. Tapi di sisi lain, Adel ngasih perhatian lebih ke aku. Serius, dia sudah kayak istri aku sendiri deh. Tapi niat kamu ke depan gimana dulu? Kalau kamu niat untuk lebih baik, Aku udah ngajak dia nikah, oh ya? tapi dia ragu sepertinya karena ya mungkin dia tahu aku nggak bisa ngelupain Nabila. Ya iyalah. Kalau kamu emang pengen serius sama Adel, kamu lupain dulu masa lalu kamu selesaiin dulu masa lalu Bisa kamu. semudah itu. Mungkin menurut aku dengan adanya Adel nanti jadi istri aku, Ya aku nggak bisa ngelupain Nabila. Ya nggak gitu. Cewek itu cuma takut kamu masih terbayang-bayang sama masa lalu kamu. Makanya kamu tutup buku, kamu buka lembaran baru, kamu fokus sama masa depan kamu. Serius aku nggak tahu tadi kenapa aku tiba-tiba ngajak dia nikah. Sebenarnya aku ragunya aku karena aku takut dia sakit hati karena masa lalu itu aja. Aku nih pengen pendapat sama kamu. Sulit sih buat aku untuk bisa nerima orang lain. Tapi menurut aku Adel adalah orang yang bisa nutupin itu semua. Kalau saran aku sih, mending jangan dulu kalau kamu masih belum siap. Kamu selesain dulu dan kamu lupain dulu yang udah berlalu. Baru kamu fokus sama Adel. Kamu cinta sama Adel ya sebagai Adel, bukan sebagai mantan istri kamu yang udah meninggal. Nabila udah 3 tahun yang lalu meninggal.
Tapi gimana pun, dia menurut aku adalah orang yang tepat di hati. Tanpa ya harus aku menutup hati untuk orang lain. Itu yang aku maksud. Aku sih, cuman kan keadaannya lagi kayak gini. Bang, keadaanku juga nggak baik-baik aja. Masa kamu nggak kasihan sama abang? Masa abang nggak kasihan sih sama aku? Dari dulu aku selalu diperas sama abang. Kasihan, tapi kan maksudnya bukan morotin kayak gitu, minjem. Nanti kalau ada duit bakalan diganti semua. Aku nggak pernah masalahin uangnya. Cuma, bang, manusia itu nggak tahu perginya kapan. Terus kalau misal tiba-tiba aku meninggal, Jangan. abang mau bergantung sama siapa? Hah? Sama istri abang? Ya jangan. Ngapain kamu meninggal? Ya karena aku cuma ATM berjalan abang kan? Bang, aku tuh juga lagi kesusahan. Ya oke, mungkin bukan dalam hal keuangan. Tapi ini masalah hati. Tadi Mas Ferry minta aku buat jadi istrinya. Terus? Tapi dia kayaknya masih mencintai mantan istrinya deh, yang udah lama meninggal. Kenapa nggak dicoba aja? Dicoba. Aku harus Maksudnya? maksa gitu. Enggak gitu sih. Siapa tahu. Kan kalau namanya cinta itu bukan perkara dia mirip sama mantan istrinya. Siapa tahu hatinya kan beda. Berarti aku tetap berjuang aja ya. Menurut abang ya sih. Ya udah kalau gitu aku mau berangkat ke kantor. Abang butuh uang berapa? 100. Aku transfer ya. Bang, lain kali aku minta abang kerja. Terima tawaran Ferry buat kerja di kantornya ya. Ya nanti abang pikir-pikir dulu. Gak enak. Bukan gak enak, tapi abang aja yang malas. Kan males Del. Abang cuma jadiin aku ATM berjalan. Gak gitu. Ya Kan udah, saudara aku cuma kamu. Gak ada yang lain. Kalau ada yang lain mah minjam sama yang lain. bijak juga jadi abang. Ya udah kalau gitu aku berangkat ke kantor. Ya hati-hati. Aku sekalian mau nyiapin bekal deh buat Ferry. Nah itu bagus. Ya, nggak usah dikasih tahu, aku udah tahu. Banyakin. Del, Nggak ada capek-capeknya kamu kesini. Bukannya kamu harus ke kantor ya? iya. Aku datang ke sini dengan hal yang sama. Aku tahu kamu udah ada yang punya, Del. Tapi aku masih gak nyerah buat dapetin kamu. Kamu tahu kan pasangan aku siapa, Ge? Pasangan aku bos kamu sendiri loh. Dan aku tuh masih baik buat gak ngelaporin kamu selama ini ganggu aku. Karena aku masih nyelamatin karir kamu. Aku masih punya nurani kemanusiaan. Sebenarnya aku gak masalah, Del. Gak masalah apa? Gak masalah kalau kamu ngadu ke bos aku. Aku gak peduli aku dipecat. Itu bakal bukti aku sayang sama kamu, Del. Ge, itu cuma mulut kamu. Kamu tuh bullshit tau. Ya, aku serius. Kalau nggak serius aku nggak rela ngorbanin kerjaan aku demi kamu. Kamu ngorbanin kerjaan apa, ha? Kamu ngadu sama bos kamu. Bos aku maksudnya. Yang deket sama kamu, biar aku dipecat, gak peduli, yang penting aku bisa dapetin kamu. Kan aku bilang dari awal kalau aku tuh nyelamatin karir kamu. Aku nggak mau merusak nama baik kamu, makanya kamu berhenti, stop ganggu aku. Del, kalau kamu mau nyelamatin karir aku, kamu sama aku bukan sama dia, Del. Lah, Karena ini aku butuh kamu. kamu butuh aku buat apa? Buat nyelamatin karir kamu kan? Buat bantu kamu kayak dulu lagi kan? Bukan hal pribadi, bukan buat yang dulu-dulu, Del. Ini buat kita bersama, Del. Yaudah, terserah kamu, Ge. Udah, aku nggak punya waktu. Ah, tuh, ojek udah datang. Bye. Kalau memang kamu ada niat serius sama Adele, dan kalau kamu udah beristri sama dia, aku cuma minta jangan ada pembahasan almarhum istri kamu. Ya aku tahu itu.
Ya nggak mungkin lah aku bahas di depan dia. Ya takutnya kamu spontan nyebut nama. Aku tahu dan aku paham. Mas, Sorry. apa kamu Laptop aku ya. jalan? Atau kamu belum berangkat nih? Aku bisa nyuruh Zen kok. Ngapain kamu sampai repot-repot ke sini? Apa-apa, aku juga sekalian mau bawa ini buat kamu. Nggak usah repot-repot. Kamu udah nyiapin semuanya di rumah. Aku nggak pernah merasa didapatkan kok, Mas. Kalau gitu aku ke ruangan aku dulu ya. Sekalian nitip ya. Oke. Ntar aku makan ya. Oke. Lanjut aja. Sebenarnya ngobrolnya sama Dida. Ngobrolin kerjaan aja sih. Oi, seharusnya kamu nggak perlu kesini. Bisa nyuruh Zen kan? Ya aku pengen ngasih langsung ke kamu, Mas. Kalian aku pengen tahu kantor kamu. Iya, kamu nggak pernah tahu kantor aku. Kamu sih nggak pernah ngajak. Ngajak. Ngajak ke kantor. Oke. Kita ngobrol di ruanganku aja. Udah nggak usah, di sini aja. Sejuk di sini. Ya, ini tempat teman-teman untuk menyendiri, untuk teman-teman untuk butuh angin-angin seger anginnya. Kamu udah makan? Atau kita makan bareng aja itu? Nggak usah, Mas. Mas, membahas soal percakapan kita yang tadi. Oke. Kamu sebenarnya niat nggak sih sama aku? Kamu pernah bilang, Mas, dulu sama aku, kalau kamu udah ngajak nikah orang, berarti itu cinta kamu benar-benar tulus sama orang itu. Tapi apakah itu juga terjadi sama aku? Atau cuma di Nabila aja, Mas? Maaf ya, rasanya nggak tepat banget kalau aku bahas ini di kantor kamu. Nggak apa-apa. Aku serius. Aku udah bilang sama kamu tadi. Membuang bayang-bayang masa lalu tuh gak gampang. Aku butuh teman yang bisa ngebantu aku. Kamu adalah orang yang selama ini bisa jadi obat buat aku. Aku gak pernah ngerasa memanfaatkan kamu, enggak. Aku cuman ngerasa bener-bener adanya kamu. Aku ngerasa tenang. Mas, mungkin tadi aku sempat kecewa sama kamu karena aku nggak sengaja lihat di laptop Sorry. album foto Nabila masih tersusun rapi. Tapi it's okay, aku paham sama keadaan kamu, aku ngerti kamu, dan aku bakal terus ada buat kamu, Mas, gimana pun keadaannya. Aku akan bakal terus coba untuk menghilangkan bayang-bayang itu. Dan aku bakal sepenuhnya untuk kamu. Oh, ternyata dia ngebebek aja. Aku jadikan kamu tujuan untuk aku. Aku bakal selalu nunggu kamu nempatin itu, Mas. Yaudah kalau gitu aku balik ya. Hati-hati ya. Minta antar Zen aja. Aman, nggak usah, Mas. Mas semangatnya meetingnya. Makasih ya. Makan. Bawain aku sarapan. Itu bakal jadi kewajiban aku juga nanti kok. Kewajiban istri. Ngapain sih kamu di sini lagi? Aku serius, Del. Ge, Sama kamu. gini ya, dengerin aku. Ge, kalau kamu ngerasa hidup kamu berantakan, karir kamu berantakan, pasti kamu memperbaiki diri tanpa minta bantuan orang lain. Ya kamu fokus dong sama diri kamu sendiri. Gak bisa sama kamu. Kamu kan tahu. Cuma kamu yang bisa ngarahin aku. Cuma kamu yang bisa nuntun aku untuk masa depan yang lebih cerah, Del. Jangan bikin aku emosi deh. Del, aku tahu kondisimu sama Ferry itu gak baik-baik aja kan? Kamu tahu dari mana? Udahlah, kalau kamu masih bersikeras gak mau sama aku akan kasih tahu Ferry kalau aku udah mantan kamu.
Kamu gak usah nanya deh. Emang selama ini aku belum ngasih tahu Ferry ya kalau Jangan kamu munafik jadi orang, Del. Kamu yang munafik, Ge. Dengerin aku, Ge. Aku gak butuh kamu dan Padahal nih aku serius sama kamu. Aku nunjukin kalau aku nih serius. aku maunya sama Ferry bukan sama kamu. Karena aku tahu laki-laki yang baik itu Ferry. mungkin di hati kamu cuma ada aku, Del. Gak ada. Kamu tuh harus tahu itu, Del. Kamu tuh obses aja sama dia. Pak, aku dengar percakapan kalian berdua. Kalian mantanan. Iya, aku minta maaf aku gak pernah ngomong sama kamu. Kamu gak perlu. Yang penting hati kamu gimana, Kak? Tapi nggak perlu main tangan, Pak. Kenapa? Kamu gak terima? Saya laporkan Anda. Laporkan aja. Kasar sama dia. Aku udah bilang berkali-kali, kinerjamu turun karena apa? Karena wanita. Kalau kamu masih mau kerja di sini, perbaiki sifat kamu. Saya perbaiki. Yang bisa memperbaiki saya tuh dia, Pak. Andaikan dengan deket sama Bapak, kinerja saya nggak turun kayak gini. Kamu aku pecat. Berisi barang-barang kamu. Nggak bisa gitu dong, Pak. Aku panggil satpam. Nggak perlu. Mas, aku minta maaf ya, aku gak pernah ngomong sama kamu. Ini aku ngerti kok. Kamu bertahan untuk aku itu aja udah cukup buat aku. Artinya hati kamu buat aku. Aku dengar semuanya tadi. Percuma hati aku buat kamu, tapi hati kamu bukan buat aku, Mas. Kamu gak percaya sama aku. Aku udah mulai sayang sama kamu. Sedikit demi sedikit aku udah bisa ngelupain Nabila karena adanya kamu. Kenapa aku serius? Kenapa aku yakin aja kamu nikah? Karena itu, aku cuma pengen kamu percaya sama aku. Kamu sayang sama aku. Tanpa aku ngomong, kamu udah denger itu semua kan, Mas? Kayaknya kamu harus percaya sama aku. Aku janji gak bakal ngejauhin kamu. Aku akan lupain apapun tentang Nabila buat kamu. Aku cuma pengen kamu percaya aja sama aku, itu aja. Kita nikah. Kalau gitu aku siap, Mas. Kamu datang ya ke abangku. Apapun yang kamu mau. Nikah. Ayo pulang, aku antar. Bukannya kamu meeting? Ada di Den. Kita langsung ke Manipul. Itu yang kamu mau. Itu yang aku mau. Udah yuk. Bukan kasih yang abadi,